Bagi Anda yang baru bergabung ya, tadi sebelum sebelum Anda bergabung di Zoom, saya sudah menjelaskan mengenai saudara, mengenai hasil ujian MIT kemarin. Ya, hasil ujian MIT kemarin. Hasil ujian memang tidak saudara, tidak memuaskan baik bagi saya maupun Anda, tetapi saya sudah menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kita ke depannya. Baik, saudara. Hari ini kita akan melanjutkan ya, yaitu pembahasan mengenai kasus kita yang ada di CV Rahayu, ya, di CV Rahayu, saudara. Nah, sebelum MIT kemarin kita sudah membahas mengenai anggaran penjualan, anggaran bahan baku, kemudian anggaran tenaga kerja. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana membuat anggaran biaya overhead pabrik. Ya, karena dalam satu siklus perusahaan manufaktur atau siklus produksi, ya, komponen biaya produksi ini harus lengkap. Punya bahan baku, punya tenaga kerja, tapi tidak punya alat, ya, tidak punya mesin dan lain sebagainya, maka tidak akan bisa menghasilkan produk. Jadi ketiga biaya tersebut harus saling terkait, ya, saling mendukung, ya. Punya alat, punya tenaga kerja, tapi tidak punya bahan baku, ya tidak juga bisa menghasilkan tidak bisa juga menghasilkan barang jadi yang bisa kita jual. Nah, hari ini, saudara, informasi mengenai tenaga kerja, ya, yang nanti akan kita lihat beberapa informasinya terkait dengan gaji, ya, ini tidak semuanya kita pakai, saudara. Tapi anggaran-anggaran jam kerja yang sudah kita buat di tenaga kerja ini akan kita pakai untuk menghitung biaya overhead pabrik untuk masing-masing bagian, khususnya, ya, khususnya apa, saudara? Khususnya adalah biaya produksi, ya, atau di departemen produksi. Oke, saya langsung lewati karena ini sudah kita bahas minggu terakhir sebelum ujian tengah semester. Saya langsung loncat ke sub bagian, yaitu biaya lain-lain. Biaya lain-lain di sini adalah biaya selain tenaga kerja langsung dan bahan baku. Maka di dalam perusahaan manufaktur disebut sebagai biaya overhead pabrik. Apa saja, saudara? Secara teori, kalau biaya overhead pabrik itu adalah biaya bahan penolong, ya, tenaga kerja tidak langsung, ya, kemudian alat-alat yang digunakan, mesin misalkan. Akibatnya apa? Mesin setiap tahun harus dihitung depresiasinya, maka depresiasi ini menjadi overhead. Kemudian biaya-biaya lain yang memang terjadi di produksi dan secara tidak langsung itu berdampak terhadap bahan baku. Nah, ya, dan tenaga kerja, atau tidak berdampak secara langsung terhadap proses produksi tersebut. Di tabel M, biaya overhead pabrik, ya, dengan rincian dari masing-masing bagian, mulai dari bagian pengolahan dasar, bagian finishing, bagian pengemakan, bagian administrasi pabrik, dan bagian reparasi pemeliharaan. Jika Anda perhatikan, ada 5 bagian yang terkait di dalam CV Rahayu. Bagian pengolahan dasar, bagian finishing, dan bagian pengepakan ini adalah bagian-bagian yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi produk-produk yang dihasilkan, yaitu produk sabun tersebut. Nah, oleh karena itu, bagian pengolahan dasar, finishing, dan pengepakan atau pengemasan ini dianggap atau dijadikan dalam kasus ini sebagai departemen produksi. Sedangkan departemen pembantu atau departemen jasa, apa itu departemen jasa? Yaitu departemen yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tetapi tugasnya adalah membantu departemen-departemen produksi. Yaitu ada 2, yaitu bagian administrasi pabrik dan bagian reparasi pemeliharaan. Semuanya sudah punya biaya masing-masing, saudara. Nah, pertama, depresiasi di bagian pengolahan dasar 4.500.000, listrik 1.100.000, administrasi 200.000, bahan bakar adalah 7.500.000.
Begitu juga di bagian finishing, bagian pengepakan sama. Sedangkan di bagian administrasi pabrik, ingat kita ada dua. Kalau bicara bagian administrasi, ada yang disebut dengan bagian administrasi dan umum kantor. Oh, berarti dia lebih jauh lagi. Tidak ada hubungannya dengan produksi. Ya. Dan biasanya kalau bagian administrasi dan umum di kantor itu lebih tepat disebut sebagai biaya periode. Sedangkan biaya reparasi dan pemeliharaan, nah ini biasanya hubungannya apa? Dengan mesin. Nah, ada depresiasi mesin atau listrik. Nah, ini bagian reparasinya. Apakah dia terlibat dalam produksi? Tidak, tapi tugasnya apa, saudara? Membantu departemen-departemen ini. Misalkan mesinnya bagian pengolahan dasar rusak, dia yang akan memelihara dan memperbaiki. Nah, ini demikian, saudara. Ya, maka biaya-biaya di masing bagian ini akan apa, saudara? Akan tercatat di masing-masing bagian. Jika kita perhatikan lagi, saudara, jika kita perhatikan di sini, ada departemen produksi dan departemen jasa. Kalau bicara tentang teori biaya overhead pabrik yang Anda pelajari di mata kuliah akuntansi biaya, maka pasti akan ada alokasi nantinya. Alokasi biaya departemen pembantu atau jasa ini ke departemen produksi. Menggunakan metode apa? Anda nggak usah berpikir terlalu jauh. Pak, di teori di akuntansi biaya yang sekarang ini sedang saya tempuh, Anda diajar oleh siapa, saudara? Bu Rahmawati atau Bu Handayani? Bu Handayani, Pak. Nah, diajarkan oleh Bu Handayani ada 3 metode, yaitu metode langsung, metode bertahap, dan metode aljabar. Ya, metode langsung, departemen produksi menerima langsung dari departemen jasa. Jadi jasa langsung mendistribusikan biaya-biaya itu kepada masing-masing departemen produksi. Metode bertahap, salah satu departemen jasa itu akan memberikan ya kepada departemen jasa lainnya, selain dia juga memberikan kepada departemen produksi. Sedangkan metode aljabar, masing-masing departemen jasa saling memberi. Nah, ini mungkin penjelasan Bu Handayani lebih kurang seperti itu, saudara. Nah, Anda nggak usah berpikir terlalu jauh. Wah, berarti saya akan membuat ini ya, Pak ya, menggunakan metode aljabar. Oh, nggak usah. Dalam praktek, alokasi itu selama Anda tepat menggunakan dasar alokasinya, itu bisa dipakai. Karena kalau nanti Anda perhatikan, Anda membandingkan antara ketiga metode tadi, semuanya relatif sama hasilnya. Walaupun berbeda, tapi menurut saya tidak signifikan. Nah, jadi kalau di sini Anda berpikir, oh berarti saya pakai metode langsung aja, Pak. Iya, karena menurut saya itu yang paling mudah. Ya, nanti bagian administrasi ini memberikan langsung kepada pengepakan, finishing, dan pengolahan dasar, sedangkan reparasi demikian. Nah, ini saudara. Ya, saya akan memberikan clue lah, istilahnya seperti itu, saudara, apa yang harus nanti Anda lakukan. Baik. Kemudian berikutnya, saudara, informasi tambahan selain biaya lain-lain yang sudah dicatat ini, saudara, selain biaya-biaya di atas, khusus untuk biaya reparasi dan pemeliharaan akan dibebankan ke masing-masing produk. Jadi bukan ini, saudara, bukan biaya bagian reparasi, ini beda lagi. Biaya bagian reparasi dan pemeliharaan itu adalah biaya-biaya yang terjadi di bagian tersebut. Tetapi di bagian produksi, yaitu pengolahan dasar, finishing, dan pengepakan, juga ada biaya yang berhubungan dengan reparasi dan pemeliharaan. Maka ini harus dibebankan. Kalau di sini belum ada, saudara, belum ada sub biaya administrasi, biaya saudara, biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini belum ada. Ya, maka nanti tugas kita adalah menambahkan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan perhitungan total kebutuhan biaya jam kerja di masing-masing bagian dikali dengan SUR atau standarnya, standar usage rate-nya ini, yaitu 0,022 DRH yang terjadi di masing-masing yang terjadi di bagian ini, saudara, reparasi bagian pengolahan dasar. Sedangkan di bagian finishing itu membutuhkan adalah 0,013, sedangkan di bagian pengepakan itu membutuhkan
0,018. Nah, di sini saudara. Nah, ini data ini penting, ya. Nah, oleh karena itu saudara, ini ada relat tolong untuk ditambahkan. Tambahkan saudara ini. Selain biaya-biaya di atas, ini saya bacakan dulu, khusus untuk biaya reparasi dan pemeliharaan akan dibebankan ke masing-masing produk dan bagian produksi sesuai dengan penggunaan jasa dan aktivitas masing-masing produk dan bagian produksi ini. Yaitu bla 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 ini ya tadi saya A B C. Nah, sebelum ini harusnya ada keterangan dengan tarif sebesar Rp40.000 per DRH. Jadi masing-masing bagian ini nanti ya ada tarifnya. Kalau Anda menghitung ini cuma dengan menggunakan SUR tidak dikali tarif, bagaimana kita bisa mendapatkan angka rupiahnya? Nah, jadi mohon ditambahkan ya di informasi ini nanti atau di catatan Anda ya dengan tarif untuk masing-masing DRH di masing-masing bagian tadi sebesar Rp40.000 per DRH atau Direct Repair Hour. Ya, saudara ya. Jadi gitu, saudara. Bisa dimengerti? Sudah dicatat, saudara, 40.000-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian, saudara, perusahaan juga berencana mengeluarkan beberapa biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya-biaya operasi. Nah, kalau seperti ini, saya tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini nanti hubungannya dengan pengeluaran kas. Ya, ini hubungannya dengan pengeluaran kas. Jadi mohon untuk nanti Anda tidak ini belum kita pakai lah intinya begitu, saudara. Jadi kita cukup sampai dengan di poin C dan ada tambahan tadi biaya tarif untuk per DRH-nya itu adalah 40.000. Oke. Nah, berdasarkan informasi tersebut, saudara, maka bagaimana cara kita mengerjakannya? Ya, ini saya buka dulu ya hasil atau file yang insya Allah sama lah dengan Anda karena ini yang saya bagikan ke Anda juga, yaitu di parameter untuk SUR jasa reparasi dan pemeliharaan ini sudah ada sesuai dengan yang di soal tadi 0,022, 0,013, kemudian di bagian pengepakan adalah 0,008. Coba kita cek lagi ya. Oke. Oh maaf 0,018 ini saudara ya. Maaf. Ini nanti tolong Anda ganti saudara. 0,018 ya. Kemudian tarif biaya per DRH-nya adalah 40.000. Oke. Kemudian informasi tabel kita lihat. Tabel, oke, di bawah ya. Bentar saya cari. Nah, ini. Biaya lain-lain sudah dibuatkan juga saudara di saudara? Di saudara namanya? Di parameter. Nah, kalau ini sudah, maka tugas Anda adalah apa, saudara? Tugas Anda adalah melakukan pembuatan anggaran BOP. Oke, sampai di sini, saudara. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah Anda ganti tadi dengan 0,018, saudara, sesuai dengan yang ada di soal? Sudah, untuk Pak. SUR di bagian pengepakan. Oke, dicek dulu di data yang ada di sheet parameter. Sudah, saudara? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Nah, maka kita lihat, saudara, kita perhatikan ya. Oke. BOP, kita klik BOP. Nah, ini, saudara. Sama dengan Anda, saudara, tampilannya? Artinya file ini sama nggak dengan Anda? Masih ada yang seperti ini.
sama dengan yang rumus-rumus yang error karena memang ada yang dihapus di tabel biaya tenaga kerja langsung. Sama nggak, saudara? Atau Anda sudah terisi secara otomatis? Sudah terisi. Terisi, Pak. Sudah terisi ya? Oke, karena Anda sudah mengerjakan di ini, di apa? Yang biaya tenaga kerja langsung. Ini, kalau kemarin kan saya hanya mencontohkan satu. Ya nggak, saudara? Hanya satu bagian. Sedangkan Anda kan di sini buat 2 tabel lagi. Ya, sama seperti tabel 1 di atas. Nah, kalau Anda sudah bikin pretty dan bening, maka otomatis di sini kalau sudah dibuat rumus, sudah terisi. Ya, tapi oke lah, saudara. Oke, sekarang saya tanya, saudara. Sekarang saya tanya, semua tabel ini, saudara, ini udah terisi. Berapa angkanya, saudara? Savio berapa nih, Savio? Sini. Bagian pengolahan dasar berapa? Aktivitas jam kerja langsungnya. Berapa, Savio? 5.965, Pak. Oke, itu ada di tenaga kerja ya, di sheet tenaga kerja. 5.265. Betul. Jadi ada di sheet tenaga kerja ya. Di bawah ini, saudara. Nah, ini. Nah, ini yang kosong ini, saudara nih. Anda tinggal ambil datanya. Oke deh. Saya akan buka pekerjaan saya, saudara. Ya, pekerjaan saya akan buka. Ya, file saya yang satunya lagi. Ya. Saya tuliskan kunci. Nah, ini, saudara. Jadi, di biaya tenaga kerja langsung, ya, ini yang udah selesai. Ini, saudara, ada tabel total anggaran penggunaan biaya tenaga kerja langsung per produk per tahun. Ya, kalau misalnya Anda sudah secara otomatis terisi, ya, oke, nggak ada masalah. Tapi Anda harus tahu angka-angka itu dapat dari mana. Ini akan saya jelaskan. Berdasarkan anggaran di masing-masing bagian, kemudian kita buat ringkasannya. Bahwa Clean membutuhkan tukang racik selama 1 tahun sebesar 1.257. Dengan total biaya yang kita keluarkan adalah nantinya adalah 25 juta sekian. Di tukang campur juga sama. Sehingga secara total nih perhatikan, saudara, untuk memproduksi ya produk Clean di bagian pengolahan dasar adalah 2.722. Sampai dengan nanti produk Clean ini selesai, yaitu di bagian dasar, finishing, serta di bagian pengemasan, membutuhkan 11.193 apa, saudara? Jam kerja langsung. Ini kalau Anda baca tabel ini, saudara. Jadi tabel 64 ini adalah tabel yang penting untuk kita gunakan nanti di saudara, di perhitungan terkait dengan ini, saudara, terkait dengan anggaran BOP. Rupiahnya pun juga secara otomatis Anda tinggal ambil dari tabel. Ya. Kemudian berikutnya, saudara, di bagian pretty pun juga demikian. Di produk pretty. Di bagian pengolahan dasar, finishing, dan pengemasan. Begitu juga untuk produk bening. Dan perhatikan kalau kita membaca dari kiri ke kanan, ini maksudnya apa, saudara? Artinya begini, di bagian pengolahan dasar yang terdiri dari tukang racik dan tukang campur, yang memproduksi 3 produk Clean, pretty, dan bening, total kebutuhan jam kerjanya adalah 5.965. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang saya tanyakan kepada Savio. Berapakah angka yang Anda dapat, yang muncul di di ini, saudara, di sel C18. Savio tadi mengatakan 5.965. Nah, 5.695 ini didapat dari mana? Dari anggaran tenaga kerja langsung berdasarkan jam kerja langsung untuk masing-masing bagian. Ingat, bagian-bagian itu terlibat semuanya kepada ketiga produk, yaitu Clean, pretty, dan bening. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Jadi angka 5.965 ini adalah penjumlahan dari 2722 ditambah 2008 dan ditambah 1.235 jam kerja langsung. Ini kalau Anda perhatikan rumusnya adalah ini, saudara. Bisa dimengerti, saudara? Atau penjumlahan dari atas ke bawah.
Mas, Mbak, bisa dimengerti? Angka itu munculnya dari mana? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak, Kap. mau nanya Pak, ini izin bertanya, Pak. Boleh, sapa dulu, terserah. bagian pretty. Priti. Gimana Mas Savio? Yang itu Pak, yang di bagian pengemasan. Bagian Suaranya pengemasan. kecil ya, Savio? Kecil, Pak. Yang bagian pengemasan, Pak. Bagian pengemasan yang Ya. tukang bungkus pretty. JKL-nya Oh, salah ya. JKL-nya gede banget, Pak. Salah nih. 12.000. Ini harusnya saya oke. Sama yang tukang packing. Ini saya salah nih. Saya harusnya ngambil bukan dari sebentar Mas. Ngambilnya ini tukang bungkus. Ini ya. Harusnya yang ngambil dari I, yaitu 1080, betul? Oh, maaf. Ini Priti. Ini saya ambil produknya apa nih? Oh, salah. Ini Priti. Saya ambil dari total 1722. Benar, I220. Sedangkan yang satunya lagi I1080 itu ada di bening. Sudah. Gimana Mas Savio? Udah betul? Mas? Sudah yang tukang bungkus udah benar, Pak. Oke. Yang tukang packingnya itu 79. Nah, ini 2067. Oke. Kalau saya tukang packing di bagian pengemasan ya. Untuk Priti. Packing. Ini. Oh, ini dia nih harusnya nih. Ini ya. 1156, yaitu di M220. Sebentar, saya perbaiki lagi. Ini apa ini? Oh, pantesan. Sorry. Begitu, Savio? Mas Savio? beda, Pak, sama saya. Saya 2067. Mungkin nggak tahu sih salahnya di mana. Kalau saya 2067. Iya, Pak. Saya juga, Pak. Berapa Mbak kamu, Mbak? 2067? 2000. Iya. Oh, ini juga salah nih, yang beda, Pak. Ini salah nih. Round up C226. Oke, C226 dikali dengan L226. Betul itu? Punyanya Priti, Pak, bukan Bening. Oh, alah. Ya, benar. Sebentar. Ini bening, Priti. Ini packing C226. Oh, alah. Betul. Ini harusnya dikali L22. Betul, Mbak? L2 harusnya C208 ya. Maaf. 208. Begini. Iya, Pak. Nah, 2067. Betul? Betul, Pak. Oke, coba saya cek lagi. Udah berubah belum? 2067. Udah. Cek lagi. Nah, ini mungkin nih, saudara, yang menyebabkan saya juga ada salah kemarin. Tapi insya Allah enggak lah. Orang saya udah ngecek berkali-kali kok, saudara. Sekarang dicek lagi, saudara. Sudah betul? Sudah, Pak. Sudah ya.
Oke, baik. Kalau sudah, ya, Ya, ada yang apalagi? Ada yang Ada juga, beda, Pak. Pak. Yang mana lagi? Yang Dicek lagi. rupiah, Pak. Rupiahnya. Rupiahnya Priti tukang bungkus. Nanti kita perbaiki. Karena saya sebenarnya yang rupiahnya ini nanti nggak dipakai untuk BOP-nya. Ya, nanti diperbaiki lagi aja. Saya ngikut punyanya Anda aja. Ya, nanti saya perbaiki ini. Biar kita nggak terlalu terlalu banyak untuk perbaikan. Yang penting yang saya butuhkan nanti JKL-nya, saudara. Sekarang saya minta bantuan Anda. JKL-nya sudah betul? Sudah, Pak. Oke, udah ya. Baik. Nah, sekarang kembali ke sheet BOP. Ya, jadi setelah kita mendapatkan aktivitas jam kerja langsung untuk masing-masing bagian, ya, dari keseluruhan, ya. Jadi dari keseluruhan apa sudah? Dari keseluruhan produk. Maka di sini saya tuliskan ada rumus yang beda-beda. Ini sheet biaya tenaga kerja langsung I244 ditambah dengan tenaga kerja langsung I245. Kita lihat. I244 ya, I244 ditambah dengan I245. Sebenarnya ambil aja dengan I246, boleh. Tapi saya yang kedua ini saya langsung ambil totalannya dari I248. Atau bisa juga ya dengan menjumlahkan. Nah, jadi begitu kira. Jadi tujuannya supaya nanti Anda bisa untuk mengerti, oh ini angka ini dapat dari mana. Mau Anda jumlahkan dari masing-masing tukang, ya. Kalau ini kan tukang nih, saudara nih. Ini dari masing-masing tukang, ya, dari masing-masing tukang ini, saudara, masing-masing tukang, yaitu tukang racik dan tukang campur yang bekerja untuk ketiga produk membutuhkan anggaran sekitar 2.988 untuk racik, sedangkan campurnya adalah 2.977. Kalau dijumlahkan adalah 5.965 jam kerja saudara? Jam kerja langsung. Nah, dengan cara yang sama adalah untuk apa, saudara? Untuk bagian finishing dan bagian pengepakan. Bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Dikalikan dengan sur yang ada di soal, yaitu 0,022, 0,013, dan 0,018 yang sudah kita masukkan di parameter. Tadi ada koreksi dari saya, yaitu untuk bagian pengemakan, saya masih menuliskan 0,008. Harusnya adalah 0,018. Sehingga didapatkan aktivitas jam kerja langsung dikali dengan sur, ketemu 132 dengan menggunakan round up. Jadi pembulatan ke atas. Kita bulatkan, ini dibulatkan ke atas, saudara, 132 jam kerja langsung. Rupiahnya berapa, Pak? Dikali dengan 40.000. Ingat, 40.000 adalah informasi yang kita tambahkan. Karena di soal tidak ada, atau di informasi umum tidak ada. Jadi 40.000 ini, saudara, tambahkan. Ya, yang ditambahkan, maka dikalikan. 132 dikali 40.000. Maka rumusnya adalah E18 dikali dengan parameter G73. Mana parameter G73? Parameter G73 adalah 40.000. Begitu. Bisa dimengerti, saudara, sampai sini? Sehingga masing-masing bagian ini ketemu. Bagian pengolahan dasar 5.280.000, finishing 2 juta, dan bagian pengepakan 10.360.000. Dan nilai ini atau biaya rupiahnya ini yang kita tambahkan, kalau ini kan di awal kita tidak ada nih, saudara nih. Ini bagian pengolahan dasar, finishing, dan pengepakan, ini tidak ada biaya untuk reparasi dan pemeliharaan. Padahal di soal dikatakan bahwa biaya reparasi dan pemeliharaan ditambahkan di masing-masing bagian dengan menggunakan standar yang berlaku, yaitu tarif dikali dengan jam kerja langsung. Nah, jam kerja langsung ini didapat dari mana? Didapat dari aktivitas anggaran kita, taksiran, ya, dikali dengan tarif. Ingat, menghitung BOP dibebankan. BOP dibebankan, ingat. Apa rumusnya? Yun, mana Yun? Kamu Yun? Habis keluar, Pak. Malah, habis keluar dari mana? Sinyalnya susah. Sekarang saya tanya, rumus BOP dibebankan apa? Ingat pelajaran kemarin, itu dipakai terus itu.
Di akuntansi biaya. Benar, Pak. Ah, lama kalau bentar. Yang lainnya? Nah, ini harus ini nih, harus saya tanya nih satu persatu nih. Anindya, Aprilia. Sinta, Rahmawati, rumus BOP dibebankan apa? Atau Rahmawati Handayani? Loh, ini kok nggak ada semua nih mahasiswa saya? Ah, ini mungkin ada nih. Tusianto, Mas. Savio, Savio. Loh, pada kemana nih? Kok nggak ada suaranya? Pak. Apa, Savio? Rumus BOP dibebankan? Mas Savio? Tusianto, Tusianto. Mas. Mbak Tariska? Cara menghitung BOP-nya apa gimana ya? Ah, Gimana cara ini ya, hitung Pak? BOP dibebankan. Rumusnya gimana, Mbak Tariska? Tahunya yang cuma BOP-nya aja, Pak. Kan BOP kan dikerjainnya kan bisa pakai gimana tuh, Pak? Sekarang kan gini, coba sekarang dengarkan. Anda waktu akuntansi biaya kan belajar menghitung BOP dibebankan. Iya nggak, saudara? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. sekarang saya tanya, rumus menghitung BOP dibebankan apa? Ayo, Mbak Tariska. Atau Adik? Adik mau ngomong, Adik? Ayo, Mbak Adik. Tarif BOP kali JKL bukan, Pak? Nah, jadi jangan begitu caranya. Kalau ditanya rumus, tarif BOP kali kapasitas sesungguhnya. Kan begitu Ya itu, Pak, rumusnya. maksud saya. Nah iya, maksud saya tahu lah maksudmu Mbak Ade. Ya, jadi begitu. Tarifnya berapa di soal kita? 40.000. Bisa dipahami? Jadi di sini, ini saudara, maka saya katakan ini ya untuk menghitung beban BOP atau BOP yang dibebankan. Ini. Jadi kita mencari BOP yang dibebankan dulu. Kalau yang di atas ini adalah BOP sesungguhnya karena sudah keluar uangnya. Ini udah keluar nih uangnya nih. Orang udah bayar gaji karyawan, udah mengakui depresiasi, sudah bayar listrik, sudah membayar administrasi, sudah beli bahan bakar. Ini adalah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Namanya disebut dengan BOP sesungguhnya. Bisa dipahami, saudara? Ya. Kemudian berikutnya adalah apa, saudara? Kita diminta untuk melakukan pembebanan untuk perhitungan biaya reparasi dan pemeliharaan. Kita punya
taksiran jam kerja langsung setahun untuk bagian pengolahan dasar. Kemudian dengan standar 0,022, maka didapatlah namanya jam kerja langsung sesungguhnya. Jadi aktivitas sesungguhnya berapa? 132 jam kerja langsung. Dikali dengan tarif. Tarifnya berapa? 40.000. Nah, inilah yang didapat. Ini yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan BOP yang dibebankan ke produk atau yang dibebankan kepada departemen masing-masing. Karena nanti akan kita pecah lagi, saudara. Bisa dipahami? Mbak Ade, bisa ya? Mengerti ya maksudnya Mbak Ade ya? Iya, Pak, bisa. Tadi Mbak Tariska mungkin mau ngomong sama, tapi karena terputus-putus, sinyalnya kurang, jadi terputus. Sekarang mengerti Mbak Tariska? Iya, Pak. Mengerti. Savio, bagaimana Savio? Paham nggak Savio? Paham, Pak. Tadi saya panggil Tusianto, kok Tusianto nggak muncul nih? Tidur atau cuma nyetel Zoom langsung ditinggal pergi nih sama Tusianto? Hah? Hadir, Pak. Hadir kamu. Tadi saya tanya, kamu nggak jawab. Mana aja? Ke belakang, Pak. Alah, ke belakang kamu itu loh. Yes. Sekarang ngerti, Mas Tusianto? Lumayan, Pak. Nanti tak buka lagi di YouTube. Lumayan. Nanti bingung, nanti kamu telepon saya giliran rame lagi. Saya nggak dengar lagi. Oke ya, paham ya? Nah, dengan angka ini, saudara, yang sudah kita dapat untuk pembebanan BOP akibat kegiatan reparasi dan pemeliharaan, maka kita jumlahkan, saudara, kita masukkan yang mula-mula di Departemen Pengolahan Dasar sebulannya 31.300, penjumlahan ini yang komponen ini dijumlahkan, kemudian diperkirakan di setahunnya adalah 375, ini kita kalikan 12 nih semuanya. Sekarang BOP-nya menjadi 375.600 ditambah dengan adanya reparasi yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, ini masukkan angka-angka ini, saudara. Diambil dari ini nih, hitungan kita. Dari menggunakan tarif kali kapasitas sesungguhnya. Kapasitas sesungguhnya apa? Jam kerja langsung. Kalau tadi Adik mengatakan tarif kali jam kerja langsung. Iya, betul. Tapi kalau kita menggunakan rumus dasarnya adalah kapasitas sesungguhnya. Bisa dimengerti, saudara? Sehingga kalau kita mau hitung-hitungan di sini, sebenarnya sebelum dialokasikan, BOP yang ada di bagian pengolahan dasar sama dengan 375 ditambah dengan 5.280. Inilah 380.880. Begitu juga di bagian finishing dan di bagian pengepakan. Ini adalah kalau misalkan Anda belajar akuntansi biaya, kemarin ujian MIT pasti keluar alokasi BOP. BOP sebelum alokasi ya ini. Di masing-masing bagian ini juga adalah BOP sebelum alokasi. Sedangkan yang di bagian administrasi bagian administrasi pabrik dan bagian reparasi dan pemeliharaan tidak ada penambahan biaya reparasi. Kenapa? Ya karena dia tidak berhubungan dengan reparasi. Administrasi nggak ada administrasi kok ada hubungannya dengan reparasi dan pemeliharaan mesin, misalnya demikian. Kalau bagian reparasi dia sudah ada, tapi tidak dicantumkan lagi, kita tidak menghitung. Karena hanya yang terjadi di departemen produksi. Nah, sehingga saudara, angka biaya yang terjadi di departemen jasa untuk administrasi pabrik 412.800.000 dan 136.600.000 untuk bagian reparasi dan pemeliharaan yang akan dialokasikan. Ini kita alokasikan kemana? Ke bagian administrasi, ke bagian pengolahan dasar dan ke bagian apa, saudara? Finishing. Sehingga, saudara, kalau misalkan kita gambarkan, ya, ini, saudara, ya, ini ada whiteboard, ya, ini misalkan ada bagian apa, saudara?
ya. Ada departemen, ada 3, ya. Ada departemen ini saya gambarkan, ya. Ini dia, kemudian ini adalah departemen apa? Produksi misalkan. Ini saya tulis dulu, mohon maaf, ya. Produksi sini, yaitu ini adalah bagian apa? Pengolahan dasar. Ini saya kasih tanda D aja. Ini adalah bagian apa? Finishing, F. Kemudian ada bagian apa, saudara? Terakhir adalah pengepakan, ya, atau pengemasan, ya, pengemasan. Misalkan dasar ini adalah bagian pengemasan. Ya, oke. Nah, kemudian ada 2 departemen pembantu, yaitu departemen administrasi A dan departemen satu lagi apa, saudara? Pemeliharaan. Nah, pemeliharaan, ya, M lah, ya, memelihara misalnya begitu. Maka nanti alokasi bagaimana? A akan menyerahkan alokasinya ke P, kemudian A akan kepada finishing, kemudian A akan menyerahkan kepada siapa, saudara? Kepada bagian pengepakan. Nah, begini, saudara, alurnya sama seperti yang diajarkan oleh Bu Handayani. Kemudian M, ini yang metode langsung. M akan dialokasikan kepada departemen dasar, kemudian M juga akan mengalokasikan kepada apa, saudara? Finishing, dan M juga akan menyerahkan kepada departemen pengepakan. Jadi begitu, saudara. Nah, dasar apa yang akan digunakan untuk mengalokasikan? Yang paling gampang adalah dengan menggunakan dasar apa, saudara, kira-kira? Coba saya tanya. Kalau kita mau alokasikan, paling kan harus ada nih angka yang akan kita pakai sebagai dasar alokasi. Sekarang saya tanya, kira-kira, saudara, kira-kira yang paling gampang yang mau kita pakai apa? Lucianto, ukurannya apa? Kira-kira? Belum paham, Pak. Belum paham? Saya tanya Savio. Savio, kira-kira dasar kita untuk alokasi apa, Savio? Belum paham, Pak. Adek. Ya, Pak. Apa dasarnya untuk mengalokasikan? A ini punya biaya overhead pabrik di bagian administrasi pabrik 412.800.000 yang akan kita alokasikan. Kan begitu, Dek? Betul nggak, Dek? Iya, Pak. Nah, sekarang kita mau mengalokasikannya dengan dasar apa? A ini mau kita alokasikan kepada kepada D, kepada F, dan P itu dasarnya apa? Biaya JKL bukan, Pak? Nah, jangan ngomong biaya JKL, tapi JKL-nya. Oh, iya. Orang jam kok pakai biaya? Kalau ya? biaya itu, Dek, rupiah. Iya. Tapi kalau jam, ya jemputnya adalah jam kerja langsung. Iya, Pak. Gitu? Betul jawabannya si Ade. Jadi, kita gunakan dasar alokasinya adalah apa, saudara? Jam kerja langsung. Jam kerja langsung bagaimana, Pak? Coba kita perhatikan. Ini saya kembalikan lagi ke Excel-nya. Ya. Jadi, ini bagian pengolahan dasar kan punya 5.965. Bagian finishing 3.821. Bagian pengepakan 14.334. Maka alokasinya apa? Ini 412.800 minus. Karena kalau dialokasikan maka ini harus habis. Diserahkan kepada bagian pengolahan dasar, yaitu dari apa? C18 dibagi C21. Jadi, aktivitas ini jam kerja langsung. Jadi, mohon maaf kalau misalnya Adik mengatakan biaya. Kalau biaya kita pakai yang ini. Tapi kita pakai dari aktivitasnya ini, saudara. Ya, kalau ini kan biaya yang sudah terjadi. Tapi kita pakai aktivitas jam kerja langsung. Dari apa? Dari anggaran jam kerja langsung yang sudah kita tentukan. Ini sebagai dasar untuk mengalokasikan. Maka, alokasi dari bagian administrasi pabrik 5.000, ya, ini saya tulis, ini sama dengan, ya, ini dibagi
total jam kerja, ini kalau mau saya dalam kurung, ya, kalau saya mau dalam kurungkan, ini saudara, ya, dikali dengan apa saudara? Biaya yang ada di bagian administrasi pabrik ini. Ketemulah angkanya 102, ya, ini kalau saya ini 102.087562 sama saudara. Bisa dimengerti saudara sampai sini? Dengan cara yang sama, sebelum Anda menjawab, saya lanjut aja, kelamaan Anda menjawabnya. Ya, dengan cara yang sama Anda alokasikan untuk bagian finishing. Dapat berapa? 3821 dibagi 24 120. Bagian pengepakan sama 14.334 jam kerja langsung dibagi 24.120. Sedangkan untuk alokasi bagian reparasi pemeliharaan sama. Nilai ini ya sebagai contoh sama dengan dalam kurung ya. Ini misalnya saya ambil finishing 3821 dibagi dengan 24.120 ya, dikali dengan biaya reparasi dan pemeliharaan yang terjadi di bagian tersebut. Nah, ketemu ya ini. Ya, kalau misalnya mau dibulatkan silakan ya. 21956.493 ini 21956.493. Mengerti saudara sampai di sini saudara? Perhitungan-perhitungannya? Halo. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, baik. Dan yang terakhir adalah saudara, yang terakhir mengalokasikan BOP yang ada ini di masing-masing bagian. Ini bagian pengolahan dasar sekarang nilainya berubah jadi 517. Finishing 524, pengepakan jadi 570 juta. Ketiga, ini bagian ini akan kita alokasikan ke masing-masing produk. Dapat dari mana Pak ini caranya? Ya, caranya adalah ya saudara, kita lihat di biaya tenaga kerja langsung ya, total ketemu tadi adalah berapa saudara? 5.965 yang digunakan untuk memproduksi bening 1235, Pretty 2008 dan Clean 2722. Oke, saya contohkan ini 2722 5965. Maka untuk alokasi ke masing-masing produk ini angka 236 dapat dari mana saudara? Sama dengan ya. Saya lihat dulu saudara, saya karena lupa. 2722 ya, sama dengan 27 dalam kurung dulu ya. 2722 dibagi, saya ambil karena datanya saya punya di atas ini, 5965 ini kalau kita manual. 5965 ya, 5965 benar ya? 5965 oke. Ya, dikali dengan total biaya BOP yang ada di bagian pengolahan dasar berapa? Jangan 375. 375 itu yang awal. Mula-mula yang ada di soal. Tapi ambillah setelah alokasi 517.246.055. Ketemulah angkanya adalah ini 236 ya 033247. Nah, kalau ditanya per unit berarti bukan per dus, per unit. Nah, kita lihat produksinya. Produksinya ya, produksi untuk clean, ini contoh produksi untuk clean, per unitnya berapa? Ini 375.552. Maka, ya ini saya contohkan, kalau ditanyakan alokasi per unitnya, berarti sama dengan angka yang didapat dari total biaya atau rupiahnya ini dibagi. Coba saya buka. Ya, produksinya adalah 375.552 ya, dibagi ya 375.552. Nah, ini dia. 628,5. Nah, ini dia saudara. Angka. Dengan cara yang sama Anda buat untuk yang Pretty dan bening. Bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang saya tanya. Angka-angka yang ada di tabel ini sudah terisi semua, saudara?
Belum, Pak. Mbak. Oh, belum. Jadi Belum. hanya beberapa saja tadi yang sudah terisi ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, kalau sudah, ya selesai saudara pembahasannya. Jadi langkahnya, jadi saya ulangin dulu. Ada BOP mula-mula sebelum alokasi di masing-masing departemen. Kita punya 3 departemen produksi, yaitu pengolahan dasar, finishing, dan pengepakan. Dan dibantu oleh 2 departemen jasa, yaitu administrasi pabrik dan reparasi dan pemeliharaan. Masing-masing punya biaya, saudara. Ya, biaya per bulan adalah sekian di masing-masing bagian, 31.300, 36.300, dan seterusnya. Sudah kita kalikan setahun, diperkirakan akan sekitar 375. Nah, dari biaya-biaya yang ada ini, anggaran biaya yang ada, maka sekarang kita akan alokasikan. Kemana, saudara? Yaitu dari departemen jasa ke departemen produksi. Tapi kita harus tahu dulu, ada informasi di dalam soal bahwa biaya reparasi dan pemeliharaan, ini saya tunjukkan, saudara, makna dari soal tersebut, saudara, ini. Kembali ke soal, nah ini dia. Ya, coba baca lagi. Selain biaya-biaya di atas, khusus untuk biaya reparasi dan pemeliharaan akan dibebankan. Makanya saya tanyakan tadi rumusnya. Yang jawab adalah si Ade, yaitu tarif kali kapasitas sesungguhnya. Makanya dibebankan ke masing-masing produk. Jadi akan dibebankan ke masing-masing produk dan bagian produksi sesuai dengan penggunaan jasa dan aktivitas masing-masing. Ada standarnya, yaitu SUR, standar usage rates-nya, yaitu 0,022 dan 0,013 dan 0,018. Nah, dengan informasi yang ada inilah, saudara, kita tinggal menambahkan, kita hitung dulu. Ya, kita kembali, kita hitung, ya, kita hitung kembali, saudara, yaitu dengan total jam kerja langsung yang terjadi di bagian pengolahan dasar dikali SUR, ketemu adalah realnya adalah 132 jam kerja langsung. Dikali dengan tarif, ketemulah biaya overhead pabrik khusus untuk reparasi dan pemeliharaan, ya, di bagian pengolahan dasar. Kemudian kita tambahkan, ya, kita tambahkan sehingga inilah menjadi BOP sebelum alokasi. Nih. Ini adalah BOP sebelum alokasi. Kalau Anda membayangkan seperti mata kuliah akuntansi biaya yang kemarin diujikan, ya, yang diajar oleh Bu Handayani. Nah, ini adalah BOP sebelum alokasi. Nah, tugas kita sekarang mengalokasikan biaya-biaya yang terjadi di departemen jasa ke departemen produksi. Dengan alokasi apa kita dasarnya? Dasarnya adalah JKL. Karena yang dijadikan satuan ini semuanya JKL. Ya, kalau di dalam soal kalau di dalam akuntansi biaya kan kadang-kadang dasar alokasi untuk departemen X adalah JKL. Departemen Y adalah jumlah karyawan. Departemen Z misalkan dasarnya adalah KWH. Nah, ini beda-beda. Nah, di dalam kasus kita dasar ya untuk aktivitasnya adalah satu, yaitu jam kerja langsung. Jadi lebih mudah. Tinggal Anda dapat dari mana ini angka-angka ini? Ya, tadi sudah saya tunjukkan, ya. Didapat dari ya jam kerja yang terjadi di departemen bersangkutan dibagi dengan total jam kerja langsung untuk semua departemen. Ya, dikali dengan apa, Saudara? Dengan biaya overhead yang akan dialokasikan. Nah, kalau ini sudah per departemennya, maka tugas Anda adalah melakukan alokasi BOP ke masing-masing produk. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa dimengerti, saudara? Bisa? Mbak Ardia Sarah, bisa dimengerti, Mbak? Bisa, Pak. Mbak Sekta Diamantin? Bisa dipahami, Mbak Sekta? Loh, ini jangan pergi nih, atau tidur jangan-jangan nih, Mbak Sekta nih. Halo, Mbak Sekta? Bisa dimengerti? Mbak Hairul, Anissa?
Bisa dimengerti Mbak Hairul? Insya Allah, Pak. Bisa ya, insya Allah ya. Oke deh. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri kuliah kita untuk hari ini. Ya, silakan nanti Anda coba untuk kerjakan. Ya, kalau misalnya ada yang mau dilihat, Anda bisa lihat video yang akan saya upload di YouTube. Ya, Mas Tusianto, Naris. Oh, ini hari ini saya belum menyapa Naris nih. Naris, gimana Naris? Bisa dimengerti, Naris? Insya Allah bisa, Pak. Gimana accurate-nya? Sudah berhasil diinstal? Belum. Nggak tanya sama Savio? Ntar aja, Pak. Ntar aja tuh kamu ngerjainnya kapan? Ya, ntar sore paling. Tuh, Savio, si Naris mau ke rumahmu, Savio. Tolong disiapkan makan. Mungkin dia lapar. Bilangnya Gimana, Savio? datang. Oh, bilangnya kemarin, terusnya nggak datang-datang. Bilangnya mau kemarin. Iya. Ya, mungkin dia banyak urusan. Siapin makanan padahal, Pak. Oh, gitu. Tuh, Naris sudah disiapkan makanan tuh sama Savio itu. Boleh yuk, haus kali yuk. Kayaknya enak yuk besok yuk. Oke, silakan nanti diselesaikan lah. Mbak Kofifa, bisa dimengerti materi kita? Halo Mbak Kofifa. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baik. Diana Nur. Mana Mbak Diana? Insya Allah bisa, Pak. Oke, baik ya. Nanti tolong dikerjakan. Ya, nanti kita masuk untuk penjelasan berikutnya. Jadi hari ini atau minggu ini harus selesai untuk anggaran BOP. Baik, kita akhiri, saudara. Ya, jangan lupa untuk presensi ditulis di kolom chat. Ya. Ya, kita akhiri. Ya, mudah-mudahan Anda bisa Oh, Mbak Lorencia, mau ditanyakan Mbak Lorencia? Enggak, Pak, cuma buat ngaca. Wah, buat ngaca. Kamu bilang aja temenmu atau siapa yang dekatmu rambut berantakan atau acak-acakan, enggak, gitu aja udah kaca itu. Ya. Oke, baik. Kita akhiri, saudara. Ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami penjelasan hari ini. Dan pesan saya juga satu, tolong untuk yang meet kemarin dicoba ulangi. Dan ini nanti akan saya coba usulkan seperti tadi yang saya ceritakan kepada Anda untuk terkait dengan mungkin ada kesalahan terkait dengan antara kunci jawaban dengan file yang Anda pakai. Begitu ya, saudara. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari kita semua. Misalkan ditambahkan poinnya, ya alhamdulillah lah ya. Intinya pokoknya kita dosen itu tidak mau merugikan mahasiswa lah kalau memang kami yang melakukan kesalahan. Begitu, saudara? Ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Jangan lupa untuk yang accurate besok hari Kamis saya akan melanjutkan untuk pembahasan siklus pembelian. Jadi nanti kelanjutan dari yang kemarin kuliah kita nanti akan saya lanjutkan di besok hari Kamis, sehingga hari ini Anda bisa atau minggu ini Anda bisa menyelesaikan siklus pembelian. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak, Mas. Ya, jaga kesehatan terus ya. Pak, nih kita mau nanya. Gimana Mbak? Mau tanya apa? Nanti mau minta kunci jawabannya boleh ya, Pak? Oh, boleh, tapi saya ini dulu ya Mbak ya. Saya hasil dari ketemu dulu, nanti biar bisa dicocokkan kesalahannya ada di mana aja. Gitu ya Mbak ya? Iya Pak, baik Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih.